Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengaruniakan kepada kita segenap kesempatan dan kekuatan baru untuk kita dapat mengikuti ibadah minggu secara online pada hari ini. Pertama-tama, kami atas nama Majelis Jemaat dan Jemaat GKP Pondok Melati mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta William Alexander SSI yang akan melayani ibadah minggu pada hari ini di GKP Jemaat Pondok Melati. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati pelayanan Bapak Pendeta. Amin. Untuk warta jemaat selengkapnya, Bapak Ibu, Saudara-saudari dapat melihat di lembar warta jemaat yang kami lampirkan di WhatsApp grup jemaat atau melalui media lain. Dan sekarang marilah kita memulai ibadah kita pada hari ini dengan kita sama-sama menaikkan pujian jemaat. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Dan menyertai saudara juga. Nas pembimbing kita diambil dari Yesaya 49 ayat yang kedua. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Mari kita menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami yang terus Tuhan nyatakan, sehingga kami diberikan kekuatan oleh cinta kasih Tuhan untuk menapaki hari-hari yang sudah kami lewati. Berbagai pergumulan, dinamika kehidupan dapat kami lalui semata-mata bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi juga karena kasih dan penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk keluarga yang mendukung kami, keluarga yang menopang kami. Kami bersyukur Tuhan menganugerahkan keluarga yang penuh dengan cinta kasih untuk dapat menopang kehidupan kami. Terima kasih untuk rekan-rekan teman-teman kami di sekeliling kami yang juga menopang kami dalam keseharian kami. Terima kasih untuk pekerjaan dan usaha-usaha yang Tuhan berikan bagi setiap kami, sehingga kami dapat merasakan berkat Tuhan seraya kami mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah kehidupan. Kami sadar ya Tuhan,
bahwa di dalam menjalaninya kami mungkin seringkali lalai, kami mungkin seringkali mengeluh kepada Tuhan. Tetapi hari ini kami bersama-sama belajar untuk menaikkan syukur kepada Tuhan atas anugerah kehidupan yang Tuhan berikan. Terimalah rasa syukur kami dalam doa ini ya Tuhan, yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita, diawali dengan saat teduh dengan pengakuan dosa secara pribadi. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu, kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu, tapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya. Ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita, yang diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 24 sampai 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Demikian nas mimpi kita pada kebaktian hari ini. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara semua yang dengan tulus ikhlas mengakui dosanya di hadirat Allah, bahwa pengampunan dosa disediakan oleh Allah dalam anugerah Yesus Kristus. Amin.
Bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita bersatu hati, kita berdoa. Ya Tuhan, ialah kami dalam ibadah kami saat ini, bersama-sama kami hendak membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang menuntun kami untuk dapat mengerti, memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Curahkanlah Roh-Mu yang kudus ke dalam hati dan pikiran kami. Dan biarlah Engkau boleh berkata-kata melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, permohonan kami yang kami alaskan hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab kita diambil dari Yesaya 50 ayat keempat sampai dengan ayat ke-9. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Maka marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Demikian pembacaan kitab kita yang berbahagia, setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Hari ini kita kembali beribadah bersama-sama dalam kebaktian Minggu, di mana kita hari ini membaca firman Tuhan dari Yesaya 50 ayat 4 sampai 9. Dan hari ini juga kita bersama-sama merenungkan tentang bagaimana kita berkata-kata dan mengatur setiap tutur kata kita terhadap lawan bicara, terhadap sesama kita ketika kita ada dalam relasi. Ada yang mengatakan lidah itu tajam seperti pisau bermata dua. Dia bisa menusuk orang lain, tapi di sisi lain juga karena lidah dia bisa menusuk diri kita sendiri. Oleh sebab itu benarlah kalau kita harus bisa menjaga dan mengatur tata bicara dan juga tutur kata kita tatkala merespons orang lain, tatkala kita berbicara dengan orang lain, bahkan juga tatkala kita berelasi dengan sesama kita. Hari ini Yesaya dengan gamblang Bapak Ibu menuturkan tentang bagaimana dirinya berupaya untuk menjaga lidah sebagai seorang murid Tuhan. Yesaya mengatakan bahwa di ayat keempat, perkataan aku supaya dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu.
Artinya pertama-tama Yesaya memaknai bahwa setiap tutur kata, setiap respon dari pembicaraan dengan sesama harus memunculkan motivasi dan semangat yang baru bagi orang lain. Kita harus memiliki kata-kata yang positif sehingga kita tidak cenderung menjatuhkan orang lain, tetapi justru kita bisa menyemangati dan memberikan motivasi bagi mereka yang menjadi lawan bicara kita. Banyak orang ketika berelasi cenderung mau mengangkat dirinya sendiri dan tidak memperdulikan orang lain. Bahkan ada banyak orang yang dengan perkataan berupaya untuk menjatuhkan orang lain, menjatuhkan lawan bicaranya. Tetapi Yesaya mengingatkan bahwa dengan lidah sebagai seorang murid, maka kita harus bisa memacu dan juga memberikan semangat yang baru. Orang yang tidak memiliki semangat hidup ketika berbicara dengan kita seharusnya dia tercerahkan. Dan itulah fungsi kita berbicara dan juga berelasi dengan orang lain. Menopang, bukan menjatuhkan. Lalu selanjutnya Yesaya pun mengingat bahwa Tuhan Allah telah membuka telinganya, dan dengan demikian Yesaya tidak memberontak, tidak berpaling, sehingga Yesaya meyakini bahwa kehadirannya justru harus membuat orang-orang di sekelilingnya menjadi lebih baik. Ayat ke-6 Yesaya menyampaikan dengan satu konotasi, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Artinya Yesaya tidak membalas setiap hal-hal yang buruk yang terjadi dengannya, tetapi justru karena dia adalah seorang murid, dia diberikan lidah, diberikan kesempatan untuk berelasi dengan orang lain, maka dia mau berkorban bagi orang lain. Ini yang menjadi penting Bapak Ibu. Tidak banyak orang yang mau terpanggil untuk berkorban. Orang maunya menang sendiri. Dan ketika satu hal menimpa dirinya, keadaan yang buruk, maka cenderung menyalahkan orang lain. Tapi Yesaya justru hari ini mengajarkan kita, justru diri kita harus berani berkorban bagi yang lain. Kenapa? Karena kita bersama-sama sudah merasakan pengorbanan yang Tuhan Yesus berikan, pengorbanan yang Allah berikan, sehingga kehadiran kita seharusnya dapat menjadi berkat bagi orang lain. Hari ini kita juga mengingat tatkala Yesaya menyampaikan bahwa dirinya menyadari bahwa Tuhan telah menolong, sehingga hatinya diteguhkan seperti gunung batu. Dan Yesaya menyadari bahwa ketika dia sudah mendapatkan pertolongan Tuhan, maka dia juga harus menyatakan kebenaran dalam sikap hidup dan terutama dalam tutur kata. Ini yang menjadi penting Bapak Ibu, sehingga kesadaran bahwa diri kita sudah ditolong oleh Tuhan, diri kita sudah mendapatkan berkat, diri kita sudah mendapatkan hal-hal yang baik dari Allah, maka kita pun harus menyatakan hal-hal yang baik pula dalam kehidupan kita. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, nyatanya respons diri kita sampai saat ini masih harus dipertanyakan sebagai seorang yang beriman. Pertama-tama, sudahkah kita sebagai seorang yang beriman dapat menggunakan hidup dan kehidupan kita, terutama
Pertama-tama saya menyampaikan tentang lidah, tentang perkataan. Bisakah dalam kehidupan kita, kehadiran kita, dengan perkataan kita, dengan tutur kata kita, kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Bukan menjatuhkan, tetapi dengan perkataan kita, kita memotivasi orang lain. Yang kedua, kita diajak untuk melihat sejauh mana kita juga mau berkorban demi orang lain, demi sesama kita. Tak kala kita sudah merasakan pengorbanan yang Allah berikan melalui Yesus Kristus. Sejauh mana kita mau untuk berkorban ketika orang lain membutuhkan bantuan kita. Sejauh mana kita mau berkorban meskipun ada cemooh, ada celah yang kita dapatkan. Dan yang paling penting, bagaimana respon kita sebagai murid Tuhan ketika kita menyadari bahwa Tuhan telah menolong kita. Sudahkah kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita, atau justru kita menjadi neraka bagi mereka yang hadir dalam kehidupan kita? Berkata benar dan berkata berkat, itu yang menjadi tema kita pada minggu hari ini. Dan kiranya kita semua dimampukan memakai lidah kita untuk menyatakan kebenaran, memakai lidah kita untuk menyampaikan berkat, bukan kutuk. Dan kita dapat menghadirkan kehidupan yang baik sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan menolong dan juga memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, bersama gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kepercayaan kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Kita berikrar demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu hati menaikkan syafaat kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan kami beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan firman Tuhan sudah boleh bersama-sama kami baca, kami dengar, dan kami renungkan. Biarlah firman Tuhan boleh tertanam dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam keseharian kami. Kami saat ini menaikkan syafaat kami ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus bagi saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan sakit. Kami berdoa bagi Bapak Setia Wiradana Mondong, Bapak Parsarawan Huta Barat, Bapak Diki Tumbelaka, Bapak Sabta Asi Emeng, Bapak Yosa Adi Sonjaya. Tuhan menolong mereka dalam pemulihan yang diupayakan, obat makanan minuman, perawatan tim medis, dan juga perawatan keluarga. Kiranya membantu proses pemulihan saudara-saudara kami. Kami menyerahkan hidup dan kehidupan mereka hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa bagi para orang tua kami yang sudah memasuki usia lanjut. Kami berdoa secara khusus bagi Bapak Milaga Niman dan Ibu Waginem, juga para orang tua kami yang lain ya Tuhan. Biarlah kekuatan, penghiburan, dan juga damai sejahtera Tuhan boleh menaungi para orang tua kami dalam usia lanjut yang dijalaninya, sehingga kasih dan penyertaan Tuhan boleh terus dirasakan dalam kehidupan orang tua kami. Kami menyerahkan hidup dan kehidupan para orang tua kami hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang dalam pekan ini berulang tahun, bagi Bapak Mikael Rivando Penjol dan juga saudara Septian Pangihutan. Tuhan kiranya
memberkati mereka dalam pertambahan usia. Hikmat kebijaksanaan Tuhan juga boleh menaungi mereka, sehingga mereka juga bersenantiasa mengucap syukur atas pertambahan usia yang boleh terjadi dalam kehidupan mereka. Kami berdoa ya Tuhan, bagi kehidupan kami masing-masing, dalam pekerjaan kami, dalam aktivitas kami, Tuhan yang menolong dan Tuhan yang menopang. Agar kami juga boleh diberikan kekuatan dan juga penyertaan Tuhan boleh nyata dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi penata layanan di Jemaat kami GKP Pondok Melati. Tuhan kiranya memberkati para fungsionaris dan orang-orang yang mengambil bagian dalam penata layanan di Jemaat Pondok Melati. Hikmat Tuhan kiranya senantiasa menyertai. Kami berdoa ya Tuhan, bagi perbaikan kehidupan ekonomi di Indonesia pasca pandemi ini. Tuhan yang memampukan setiap orang-orang yang berjuang untuk mencukupkan kebutuhan hidup mereka. Tuhan juga topang pemerintah yang juga gencar untuk memberikan program-program bantuan ekonomi, sehingga itu semua boleh bermanfaat bagi kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat. Kami berdoa untuk pelayanan pendidikan YBP KGKP, Tuhan yang akan senantiasa memberkati pelayanan-pelayanan yang dilakukan, sehingga kami sebagai bagian GKP juga boleh turut serta membangun pendidikan di Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap program-program pemerintah, Tuhan yang akan memberkati agar itu semua boleh berjalan dengan baik seturut kehendak Tuhan untuk mensejahterakan masyarakat luas. Kami berdoa bagi program kesembuhan mereka yang terpapar COVID dan juga program untuk vaksinasi sebagai upaya pencegahan COVID-19. Biarlah Tuhan itu semua boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Dengarlah dan jawablah seturut dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan syafaat ini, dan kami akhiri dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 6b sampai yang ke-8 yang berbunyi demikian. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Persembahan akan diiringi nyanyian pujian jemaat. Orang sedih mengatakan
Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, Engkau telah mengaruniakan bagi kami segala perkara di dalam Yesus Kristus. Kini kami datang dan membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan menguduskan persembahan ini, agar dapat dipergunakan dengan baik dalam membangun gereja-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.